Jadi kali ini aku akan kembali lagi melanjutkan perjalanan aku di 3 gunung yang ada di Jawa Tengah, Sindoro, Sumbing, dan Slamet. Dan kali ini aku berada di gunung tertinggi dari 3 gunung tersebut, yaitu Gunung Slamet. Dan ini merupakan part terakhir dari perjalananku di Gunung Slamet. Halo, good morning. Sekarang jam 2.53, jam 3 kita baru bangun. Sepertinya kita bakal sampai jam 4 karena kita harus sarapan dulu. Nggak apa-apa lah, telat sejam. Aduh, ini badan aku sakit-sakit semua, sumpah. Enggak sih, enggak sakit-sakit. Sumpah tidurnya enak banget ya. Kayak pas aja gitu rasanya. Wudhu ya, wudhu. Kamu nggak wudhu berapa lama? Lihat. Astagfirullahaladzim. Jadi ini ya rasanya satu tenda sama orang yang udah nikah. Jadi pengen nikah aku. Jadi pengen nikah. Dia mau beli es krim. Gak usah ya. Nah, ini kita lagi pada masak buat summit ya, Bang. Iya. Ini kita start summitnya seperti nanti bakalan agak telat jam 4, tapi itu masih aman ya, Bang? Aman. Aman. Paling yang mentok-mentok kena panas doang ya di atas ya. Tapi insya Allah aman, yang penting nyampe dulu kan. Enaknya di Gunung Slamet via Bambangan ini adalah mas-mas porternya itu udah terbiasa masak juga. Jadi aku gak perlu buru-buru bangun. Aku tinggal arahin aja ke mas-masnya untuk bikin sarapan pas kami summit nanti. Kebetulan menu kami sebelum summit kali ini adalah spaghetti. Biar gak repot bikinnya, makanya bikin spaghetti aja. Hehe. Jip, najib kan? Enggak. Ini kan keluarin Jip. Teman-teman, sebelum summit, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar perjalanan kita diberikan kelancaran sampai ke puncak Gunung Slamet. Amin. Dan kita dikasih cuaca cerah dan turun kembali dengan selamat sampai ke rumah. Amin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Amin. Berdoa tidak akan pernah selesai. Ya. Gunung Slamet. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sekarang kita start pendakian ke puncak Gunung Slamet. Itu kurang lebih jam 4:30 apa jam 5 subuh. Estimasi perjalanan itu 8 jam. 8 jam anjing. Berapa? 3 jam. Pokoknya perjalanan kita kali ini lumayan berat karena katanya trek dari pos 6 ke pos 7 itu lumayan. Bismillah. You are never really on your own. There is a love out there that you can call your home. There is a light that turns on when you're feeling alone. You are never really on your own. Know that the shine inside will always keep you strong. Just listen to your own heart. Ada tajam sini. Hati, awas Kak. Horor ini. Sorrow is a burden that brings low, and you've tried just to let it go. Halo, good morning. Jadi sekarang kita sudah sampai di pos 6 Ketebonan. Dan dari sini view lumayan kebuka. Lihat. Masya Allah. Cantik banget. Aku bayang nih, sampai pos 7 sampai pos 9 katanya view-nya udah mulai kebuka. Mari kita makin naik ke atas ngeliat view cakep ini. Sekarang kita ngelewatin trek yang mirip banget sama trek jalan tikus, lorong tikus di Gunung Kerinci. Tadi aku udah nge-drone dan view kata aku lihat tadi tuh view dari pos 9 itu ke puncak. Pos 6. Enggak, dari pos 9 yang tadi sampai ke puncak itu juga mirip banget sama ini yang batu-batu merah Kerinci.
sepertinya selamat ini masih ada hubungan darah sama kerinci. Sama itu hutan-hutannya hampir mirip juga sama shelter 2 Gunung Kerinci. Cuman bedanya kayunya ini di atas, nggak salah tinggi-tinggi yang di Kerinci. Dan tadi malam itu habis hujan, jadi treknya agak sedikit licin. Ini cuacanya masih 50-50. Kayaknya cerah deh. Ini cerah ya mas? Buka ini. Buka ya? Dan ini lihat samudrawannya bagus banget. Masya Allah. Tapi masih ada sedikit kabut-kabut. Gak apa-apa. Jak, tadi gue sempet mikir Jak, Apa? kalau kaki gue parah banget. Ini kan masih disupport ya. Ini kiri udah kena nih, udah berasa walaupun gak merasa sakit. Benar. Apa udah gas aja pulang istirahat yang total, tapi kalau kecelakaan kesian, ngerti nggak lo? Kayak kecapean kan? Apa nginep dulu sehari lagi? Enggak nginep, harus nginep. Semuanya nginep ya? Iya, semua kita nginep. For better life. Iya. Tas. Nah, kalau udah terang kayak gini, udah mulai banyak juga nih muncul pendaki-pendaki TikTok yang dari tengah malam tadi. Biasanya orang-orang tuh kalau TikTok naiknya tuh tengah malam dan sampai kesini tuh pagi. Gunung Slamet via Bambangan ini adalah salah satu trek yang menjadi favorit para pendaki-pendaki yang ingin TikTok ke Gunung Slamet. Karena treknya yang terbilang sopan dan enak untuk didaki. Tapi, nyatanya walaupun treknya sopan, akhir-akhir ini lumayan banyak sekali kasus tentang pendaki-pendaki yang hilang atau tersasar. Menurut cerita dari salah satu porter yang membawa kami, dalam 1 minggu itu bisa ada 3 kali atau 4 kali proses pendaki yang dievakuasi. Aku cuman berpesan kepada teman-teman semua, jangan pernah sama sekali meremehkan gunung. Walaupun kalian sudah mendaki ke banyak tempat, walaupun kalian bisa bawa beban berpuluh-puluh kilo, walaupun kalian sering TikTok, tetap jangan pernah meremehkan gunung. Utamakan safety, bawa makanan yang cukup dan layak. Bawa perlengkapan yang lengkap seperti powerbank, jas hujan, dan juga senter. Oh iya, obat-obatan juga jangan lupa. Apalagi air, bawa air yang cukup. Oh iya, Gunung Slamet merupakan salah satu gunung api vulkanik yang paling aktif di Jawa Tengah. Secara administratif, gunung ini berada di 5 kabupaten, yaitu Pemalang, Banyumas, Brebes, Tegal, dan Purbalingga. Akhirnya kita sampai di tanjakan terakhir sebelum ke pos 9. Kita estimasi jalan dari pos 5 tadi tuh jam setengah 5. Sekarang udah jam 7. Kurang lebih jalan tuh 2 jam setengah. Iya 2 jam setengah. Sisa ke puncak tuh 1 jam. Masih normal. Normal itu 3 jam. Kita ini kalau nggak salah, kalau cepet 3 jam setengah. Ini tuh, wih, orang semua. Tuh udah kebuka tuh. Pos 9. Nah. Oke lah. Pos 9 dan Semoga sampai puncak nanti cerah. Amin. Ini kenapa ada tanda batas aman pendakian dari kawah, Mas? Karena Gunung Slamet masih memasuki level waspada level 2. Level 2. Kita dari pihak basecamp membatasi radius aman 2 km dari kawah puncak. Begitu. Berarti kalau amit-amitnya erupsi gitu ya. Kalau di sini masih aman ya? Masih aman. Gitu. Dan tidak direkomendasikan untuk mendekat ke area Kawah ya, karena masih ini kan, masih aktif ya. Iya, gitu. Oke. Jadi buat teman-teman yang pengen kayak mau bikin video atau konten tuh jangan sok-sokan keren-kerenan gitu mau ke kawah gitu ya, Mas.
karena membahayakan, dan kalau kalian bikin satu aja nanti bakal ditiru sama orang. Ada orang kadang menilai itu oh ternyata boleh, sebenarnya nggak boleh gitu kan. Intinya aku mau ngingetin, jangan kalau kalian mau ke Gunung Slamet jangan sekali-sekali mendekati ke area kawah atau kayak nyoba duduk di pinggir kawah buat keren-keren kayak itu, jangan, karena itu berbahaya dan bisa jadi nanti ditiru sama orang. Itu ilegal, bisa-bisa nanti kalian di blacklist. Mas, itu ancamannya kalau dia tiba-tiba foto di apa atau bikin video di area kawah apa di blacklist kan? Iya, bisa di blacklist gitu. Jadi sangat-sangat diperhatikan. Ring alive on the moon tonight. When I close my eyes, feel you by my side. On my way in the pouring rain. Was it yesterday that you held me tight? For so long I wanted to be close to you. Trek summit dari Gunung Slamet ini sangat-sangat mirip dengan trek summit menuju ke puncak Gunung Kerinci. Treknya itu dipenuhi batu dan pasir. Jadi kita emang harus benar-benar tepat untuk memilih jalur yang akan kita injek atau kita lalui. Karena salah sedikit aja bisa-bisa kita tergelincir ke jurang atau ke bawah, itu lumayan tuh sakit. Najib, sejauh ini bagaimana Gunung Slamet? Gila, Gunung Slamet nih jadi kayak ingat pas waktu SMP nonton 5 cm. Iya. Batu-batu semua. Kok waktu 5 cm idola siapa? Darlin salah. Woi. Sumpah, tadi ada yang teriak batu-batu. Woi. Rock gitu ya. Wah, batu. Rock. Woi. Tidak. Bukan Berli lagi anjing, kasihan dia. Di perjalanan menuju ke puncak, trek yang kami lalui itu hampir 90% tertutup kabut. Dan terbukanya itu cuma sesekali. Dan sekalinya terbuka itu cuma 3-5 menit. Habis itu tertutup lagi. Mas Sato, biasanya yang bikin pendaki nyasar tuh pas turun ya? Iya, pas turun. Dan pas kabut-kabut kayak gini ya? Kabut gini. Dia terlalu ambisi ke Cepet-cepet nyampe ke bawah ya? nyampe ke bawah. Dan biasanya itu kalau dia kesasar itu nyasarnya sampai kemana? Ke jalur Gunung Malang. Gunung Malang ya? Nah, nih trek trek Slamet kalau kabut tuh kurang lebih kalau kayak begini. Emang sama sekali nggak kelihatan nih treknya. Jadi emang harus kalaupun ini, iya benar batu semua sama. Dan kalaupun ini mending jalannya tuh bareng-bareng ya Mas. Iya, betul sekali. Iya. Biar kalaupun kesasar masih ini kan, Iya. masih ada yang yang sadar gitu kan. Kalau sendiri-sendirian kita nggak sadar kalau kesasar kan. Kita semakin panik. Iya. Nah, itu Semakin bingung kan, risikonya. iya. Semakin melakukan hal aneh kalau kita panik kan. Nah, itu. Dia mau tarik ini buah kuldi.
Slamet terakhir kali mengalami erupsi pada tahun 2014. Dari Maret hingga September 2014 terjadi peningkatan aktivitas vulkanik yang signifikan, menghasilkan letusan tipe Strombolian. Letusan ini ditandai dengan lontaran material pijar dan abu vulkanik yang tersebar di sekitar kawah. Namun setelah 2014, Gunung Slamet beberapa kali menunjukkan peningkatan aktivitas, tetapi tidak menghasilkan erupsi besar. Sampai sekarang, Gunung Slamet sendiri berada pada status level 2 atau waspada. Sekarang kita lagi ada di salah satu tempat namanya itu Benteng. Bukan begitu, Mas Diman? Iya benar. Benteng ya. Benteng. Kenapa dinamakan Benteng? Nah ini perbatasan Bang. Oh, perbatasan Puncak ya. Dengan jalur. Dan dia pun naiknya kayak harus naik gitu ya. Makanya dinamakan benteng. Abis itu kita naik ke atas, Puncak Slamet. langsung sampai ke Puncak Slamet. Oke lanjut. Dan ini katanya kalau cerah ini tuh kawah. Ini atau di mana? Iya betul. Ini kan? Kawah, ya. Arah sana kawah ya. Tapi ini lagi berkabut. Kabut. Iya. Iya. Semoga aja nanti pas sampai atas kita kebuka ya. Amin. Akhirnya sebentar lagi kita nginjekin kaki di puncak tertinggi di Jawa Tengah, Gunung Slamet. Bentar lagi plakatnya ada di sana. Tapi sebenarnya dia sampai puncak juga ya, Mas? Sampai puncak. Nanti kita rayakan di sana sama teman-teman. Akhirnya Triple S kita sukses. Masya Allah, sarjana S3. Kita sarjana pergunungan teman-teman. Gokil. Pertama-tama aku mau ngucapin aku bangga banget bisa berdiri di sini bareng kalian. Wih. Tanpa kalian aku bukan apa-apa. Asik. Anjay. Terima kasih untuk semua support dan tidak ada saling mendului atau menggurui. Di sini kita sama-sama. Kita berdiri di puncak tertinggi Jawa Tengah. Gokil. Atas nama Ejak dan Baba dan kawan-kawan yang menemani selama pendakian Sindoro Sumbing Slamet, kami mengucapkan terima kasih. Sekarang perjalanan kita di Gunung Slamet selesai. Kita ketemu di gunung mana lagi, Mas? Kami ke gunung di luar Pulau Jawa. Yoi, nanti kita bakalan eksplor ke gunung di luar Pulau Jawa juga. Pokoknya masih banyak gunung-gunung yang bakalan kita datengin. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Tapi sepertinya vlognya nggak berakhir di sini. Kita bakalan liatin turun dari Gunung Slamet gimana ya, Mas? Gunung Slamet via Bambangan. Trek turunnya bagaimana? Mari kita lihat. Perjalanan kita selesai. Sekarang tujuan kita adalah kembali ke kota dan kita akan balik ke hotel dan menikmati kota. Kita bakalan bersih-bersih yang proper. Abis itu nonton bioskop, makan makanan enak. Pokoknya kembali ke kehidupan kota. Let's go, kita pulang ke Purwokerto. Let's go. Wih, keren banget, Mas, benderanya One Piece. Salam nakama dulu. Nakama. Gokil. Ya, Mas.
naik gunung kalau hujan-hujan tuh ada seru, ada takutnya juga sih. Serunya itu ya seru hujan-hujanan, tapi takutnya itu ya kalau terlalu dingin kita bisa-bisa hipo. Oh ya, FYI, kalau hujan kayak gini, kalian walaupun capek harus tetap langsung jalan. Mau bagaimanapun kondisi, jalan terus. Karena kalau kalian diem, itu bisa-bisa pasti 100% kalian dijamin bakal hipo. Karena hujan di gunung itu beda sama hujan di bawah. Hujan di bawah itu kan hujan biasa. Kalau hujan di gunung itu tuh ditambah kedinginan yang ada di gunung, dan kita karena kita tuh berada di atas ketinggian yang ini, pokoknya di atas meter, itulah pokoknya. Pokoknya kalau hujanan kalian di gunung, kalian jalan terus. Oke? Jangan berhenti. Gas terus. Setelah selesai selebrasi di puncak, hujan dan kabut pun turun. Perjalanan turun kami terasa sangat horor, dikarenakan trek yang tidak kelihatan dan licin. Beberapa kali juga angin kencang menerpa kami. Jadi kemungkinan kami untuk nyasar dan jatuh itu sangat-sangat besar. Hati guys. Ya. Nah, aku ingetin sekali lagi, kalau di saat momen kabut kayak gini, usahain memang harus kalian jangan pisah-pisah dari rombongan, karena ini jarak pandangnya deket banget. Jadi ini tuh yang paling bikin sering rawan pendaki itu rawan kesasar. Nah, karena biasa itu dibawa belok nggak tahu sampai kemana. Jadi usahain, bukan. Jadi kalau kalian turun dari puncak Gunung Slamet dan kabut seperti ini, jangan sekali-sekali kalian bisa dari rombongan. Ini bahaya banget. Tuh. Cuma 1 meter. Enggak, lebih kurang ini. Lebih. Tapi kita udah nggak bisa lihat. Hey. Jadi, Pak. Iya. Berani kotor itu baik. Gak ada noda yang nggak belajar. Asik. Kalau mau bersih-bersih jangan naik gunung kan? Yoi. Naik gunung itu harus berani kotor, guys. Bukan begitu, Mas Adit? Naik gunung itu harus berani kotor kan? Iya. Harus berenang di lumpur juga. Iya kan? Gas. Ayo buru lari. Mana nih abang masih jalan sini? Jalanannya Jumanji. Mbak, yang ini nih. Tadi kita trek di sini. Enggak. Kerinci nih. Oh iya. Kerinci. Jadi karena hujan, trek di sini tuh sangat-sangat licin banget. Lihat. Jadi kalau turun tuh kita harus sangat-sangat berhati-hati kalau hujan kayak gini. Nah, ini biasanya orang-orang rawan kepleset nih di sini. Nah, manfaatkan kayu-kayu yang ada di tepi-tepi. Nah, pegangan sama kayu. Terus atau kalau kalian mau lari, kalian lari ke pojokan-pojokan. Jadi jangan lurusan gitu. Atau merengin kaki ini, zigzag. Nah. Hup. Langsung pegang lagi. Hup. Hup. Begitu. Nugget enaknya. Oke, setelah kurang lebih 2 jam jalan, akhirnya kita sampai di pos 5 lagi, di tempat camp kita. Balik-balik langsung ke
Nikmat banget ya. Sekarang PR kita sih sampai bawah ya. Nyetir, Iya, nyetir juga ya. packing. Mas, ya, aku mau nanya. Perihal TikTok. Kan sekarang lagi marak-maraknya nih pendaki-pendaki TikTok kan. FOMO ya. Terus di Gunung Slamet ini kan lumayan banyak nih pendaki TikTok. Dan tadi malam tuh kan pas aku sampai tuh banyak ketemu. Terus tadi bahkan ada yang kayak maksain gitu, Mas. Itu menurut Mas gimana? Sebenarnya gini, kita dari pihak Basecamp sudah kasih himbauan sebenarnya Mas Jack untuk tidak melanjutkan pendakian ke puncak di atas jam 10 siang. Nah, contohnya seperti ini, di atas jam 10 kemungkinan turun hujan itu sangat cepat. Beda ya? Nah, terus si pendaki tersebut dia terlalu memaksakan untuk ke atas. Sebenarnya itu resiko yang cukup Gede. cukup gede. Jadi jikalau memang terjadi apa-apa, pasti kita juga pihak Basecamp yang ini. Tapi kalau kita omongin ini katanya kita melarang pendaki tersebut menuju ke atas, seperti itu. Paham. Jadi berarti kan kayak pesannya sekarang tuh kalau memang mau TikTok kan memang harus benar-benar proper kan? Benar. Gak cuman bawa vest, air dan cemilan doang kan? Benar-benar. Dia bawa nasi bungkus atau apa gitu kan? Nasi bungkus itu wajib Mas Jack. Headlamp, terus jas hujan gitu kan? Benar-benar. Dan juga kayak tadi kan ada beberapa rombongan yang kayak kami ingetin kan, ada yang misah-misah gitu. Kayak kalau bisa tuh turun pas kabut jangan duluan-duluan. Ya, betul. Jangan tinggalin teman karena kalau bareng-bareng tidak kalaupun dia kesasar pasti salah satu temannya ada yang sadar gitu kan. Karena kalau dia turun sendiri terus kabut dia kesasar, dia yang bakal kesasar sendiri gitu kan. Benar. Ntar malahan repot juga kan. Intinya bolehlah kalian TikTok, kita tidak melarang, cuman persiapan harus proper, Harus proper. terusan logistik juga jangan cuma bawa roti dan air mineral saja. Lebih baik kalau kalian sudah tergantung dengan nasi, kalian harus bawa nasi bungkus. Seperti itu. Sama aku kepotong Mas. Berarti yang paling penting sekarang tuh peraturannya kalau di Gunung Slamet via Bambangan, TikToknya itu start dari jam berapa Mas? Minimal jam 12 kalian sudah wajib jalan, dan maksimal itu jam 2 malam sudah jalan. Di bawah jam 2 ke bawah tidak boleh, seperti itu. Dari bawah ya? Ya. Dan maksimal sampai bawah itu jam berapa? Jam 6. Jam 6. Harus sudah ada laporan. Sudah ada laporan. Kalau lewat Kalau lewat kita kenakan sanksi, tapi bukan berupa uang. terus? Teguran bisa berupa push up, bersihin sampah dan lain-lain. Oh, paham. Oke, terima kasih Mas Oni. Oke, Tuh, sama-sama. diingat untuk teman-teman yang mau TikTok ke Gunung Slamet via Bambangan. Tahu nggak sih? Di gunung ini tuh surga, Jip. Surga sekali. Kasih lihat dulu. Nah, ini walaupun tidak sehat, tapi kalau di gunung ini surga ya. Ini di gunung, di pantai, di mana saja. Ya di mana saja ini nggak di rumah Iya kadang sih. juga kalau lagi Iya ya. Ini makanan anak pesantren ya, Pak. Zaman-zaman pesantren Bapak dulu Jadi ya. kalau kalian di gunung makan mie ya nggak apa-apa. Iya. Gue juga di rumah kalau bisa Iya. makan mie. Tapi tetap kalau harus ada bisa- nasi ya. Kalau bisa ada nutrisi tambahan Nah. karena badan kita kan ngebakar terus. Nggak cuman mito gitu kan, ada telur kah apakah gitu kan. Kalau bisa nasi pakai nasi. Nah, sembari nungguin teman-teman yang lain, kita mau ngerujak dulu ya, Pak. Ngarujak. Ngarujak heula. Tuh. Mangga pakai ini kecap. Ngeuna teu. Top mantap best. Weh, de seger banget, masya Allah. Kita makan siang dulu turun. Best ya, Pak. Best. Nah, ini makanannya. Pengen pulang. Kenapa, Pak? Pengen pulang. Ngapainnya kita 4 hari 3 gunung? Idenya siapa sih? Untung udah kelar. Nih, ide orang yang aku rekam sekarang nih. Ide siapa sih Sindoro Sumbing Tek? Baba. Tapi bisa kan kita? Bisa dong. Cheers, Bro. Weh. Walaupun sakit kaki. Ya, walaupun sambil ngeluh-ngeluh ya, yang penting sampai. Masya Allah. Najib. Jadi sekarang kita mau kemana nih habis ini? Kita mau ke Purwokerto. Mau ke Purwokerto, kita packing dulu ya. Puerto Rico ya. Puerto Rico bersama-sama kawan-kawan. Sama kawan. Nah, ini kita packing. Habis itu kita langsung jos turun ke bawah karena kita mau ngejar ke Purwokerto. Mari kita balapan. Rasa lelah saat mendaki menjadi pengingat bahwa setiap hal berharga dalam hidup membutuhkan usaha. Namun, di balik kelelahan itu pasti ada keindahan yang berujung kebaikan. Enggak sih? Ini kita turun, sepatu kita aja lumpur semua tuh. Jatuh dong. Jatuh dong. Gua udah jatuh mulu. Ini kalau kepleset dikit aja nih langsung jos nih. Langsung dekil aja. Iya, karena treknya licin banget dan lumpur semua. Tuh, lihat nih, tuh. Tapi Pak, enggak sih laki-laki itu gampang akrab?
Dari sini aja kita bisa akrab anjir. Itu orang bilang laki-laki banyak temennya gitu kan. Kita aja sebelumnya belum kenal kan? Iya bang. Coba jatuh. Kenalan kita kalau jatuh. Oh iya udah kenal kita di summit tadi ya. Jadi sekarang aku ketemu sama penguasa Gunung Salak guys. Astagfirullah. Jadi ngapain mas di sini mas? Mencari orang hilang. Kamu mencari orang hilang. Astagfirullah. Udah dapet deh. Jadi BA kan sekarang. Jadi sekarang kita mau mengikuti pace-nya Porter. Nah. Setiap langkah menuju puncak pasti membutuhkan kesabaran. Perjalanan mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru, menikmati proses, dan menghargai setiap pencapaian kecil. Dan di gunung sering sekali alam secara tidak langsung menuntut kita akan kerjasama. Baik itu membantu teman mendaki di jalur curam, berbagi bekal, atau hanya memberi semangat. Begitu juga semangat besar kalian. Untuk kami, begitu berarti untuk perjalanan ke gunung berikutnya. Aku Eja, aku pamit undur diri untuk episode terakhir dari Gunung Selamat ini. Semoga menjadi tontonan yang menarik sekaligus memberi pengalaman baik bagi kalian. Sampai jumpa di gunung-gunung berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe guys.